Hai lagi guys, di konten kali ini Mimin akan ngebahas cerita Big Mouth episode 2. Buat kalian yang belum tahu episode satunya, Mimin udah buatin nih di konten Mimin sebelumnya ya guys, link ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Di akhir cerita episode sebelumnya, Park Chang Ho mengalami kecelakaan. Dapat dibilang kecelakaan yang cukup parah hingga Park Chang Ho mengalami luka yang cukup serius yang membuat Park Chang Ho tidak sadarkan diri. Nah, saat dalam kondisi nggak sadar, Park Chang Ho flashback nih guys, dimana masa-masa SMA saat Park Chang Ho dan Ko Mi Ho masih berpacaran. Beberapa saat kemudian Park Chang Ho terbangun dan di depan matanya sudah berada Ko Mi Ho yang sangat khawatir kepada Park Chang Ho. Setelah Park Chang Ho sudah sepenuhnya tersadar, dia teringat akan ponsel miliknya dan meminta Ko Mi Ho untuk mengambilkannya. Namun Ko Mi Ho mengatakan bahwa mobil Park Chang Ho beserta ponselnya sudah dihancurkan. Di sisi lain ternyata sebelum mobil Park Chang Ho dihancurkan, ada seseorang misterius yang berada di mobil Park Chang Ho dan mengambil rekaman dashboard mobil penjahat kaki tangan Gong Ji Hoon. Masih menjadi misteri ya guys, siapakah orang itu? Dan keesokan harinya saat Park Chang Ho akan pulang, tiba-tiba polisi mendatangi mereka. Polisi ternyata akan menangkap Park Chang Ho karena hasil lab menyatakan bahwa Park Chang Ho positif menggunakan narkoba. Park Chang Ho dan istri serta ayah mertuanya tentunya sangat terkejut karena Park Chang Ho benar-benar tidak pernah menggunakan narkoba, apalagi Park Chang Ho adalah seorang pengacara. Namun polisi tetap membawa Park Chang Ho ke tahanan. Nah, sebelum Park Chang Ho dibawa oleh polisi, di sini Ko Mi Ho memberitahu Park Chang Ho bahwa Park Chang Ho harus selalu berhati-hati dan menyuruh Park Chang Ho untuk bertahan karena Ko Mi Ho akan membantu Park Chang Ho agar keluar dari penjara. Karena Ko Mi Ho yakin nih bahwa Park Chang Ho tidak terlibat kejahatan itu. Di ruang tunggu penjara, Park Chang Ho meminta untuk dipertemukan dengan Choi Do Ha. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Choi Do Ha menemui Park Chang Ho. Di sana Park Chang Ho meminta bantuan kepada Choi Do Ha, namun Choi Do Ha menolaknya. Karena Choi Do Ha sudah mengetahui bahwa sebelumnya Park Chang Ho pergi ke tempat Gong Ji Hoon dan melakukan transaksi. Karenanya Choi Do Ha merasa sangat dikhianati dan tidak mau bekerja sama lagi dengan Park Chang Ho. Di sisi lain, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Park Chang Ho. Polisi menggeledah tempat kerja Park Chang Ho. Dan betapa mengejutkannya saat polisi menemukan uang dan emas dalam jumlah besar. Selain itu, polisi juga menemukan data dan catatan-catatan judi besar. Bersamaan dengan itu, Park Chang Ho sudah dibawa di penjara di mana hak asasi manusia tidak berlaku di sana. Intinya, penjara tersebut adalah penjara paling kejam di Korea. Sesampainya di sana, polisi penjaga langsung mengantarkan Park Chang Ho ke dalam sebuah sel khusus yang ternyata di sana sudah banyak orang menanti kehadiran Park Chang Ho. Ada juga 3 penjahat kaki tangan dari Gong Ji Hoon. Sesampainya di sana, Park Chang Ho langsung diserang oleh tahanan lain. Awalnya Park Chang Ho tidak takut sama sekali dan malah mengancam balik mereka. Namun ternyata mereka semua benar-benar ingin membunuh Park Chang Ho di sana. Karena mereka mengetahui bahwa kejahatan yang mereka lakukan di dalam sana halal dilakukan. Bahkan kepala polisi penjaga yang mengamati dari CCTV malah menikmati pemandangan itu. Di sisi lain, karena ditemukannya banyak sekali barang mencurigakan yang berharga yang membuat Park Chang Ho dituduh sebagai Big Mouth. Karena semua barang bukti tersebut menyudutkan Park Chang Ho sebagai Big Mouth. Berita bahwa Park Chang Ho adalah Big Mouth segera menyebar ke stasiun TV seluruh Korea. Bahkan saat Choi Do Ha dan Gong Ji Hoon melakukan pertemuan yang sedikit sengit ya guys, Choi Do Ha langsung menyalakan TV dan melihat berita itu. Melihat dan menyadari bahwa Park Chang Ho adalah Big Mouth, Gong Ji Hoon langsung panik dan menyuruh kepala polisi untuk tidak membunuh atau menghabisi Park Chang Ho. Karena Park Chang Ho adalah Big Mouth. Alasan Gong Ji Hoon melakukan itu adalah karena Gong Ji Hoon baru saja ditipu uang ratusan miliar dolar oleh Big Mouth. Karenanya, Gong Ji Hoon ingin Big Mouth mengembalikan uang-uang miliknya. Di sisi lain, nyawa Park Chang Ho sudah berada di ujung tanduk nih guys. Namun, setelah mendapatkan perintah dari Gong Ji Hoon, kepala polisi langsung menyuruh tenaga medis untuk menyelamatkan Park Chang Ho. Nah, untungnya Park Chang Ho masih selamat nih guys. Setelah itu Park Chang Ho langsung dibawa ke sebuah sel. Nah, saat dalam perjalanan Park Chang Ho bersimpangan dengan 3 penjahat yang akan menghabisi nyawanya tadi. Dan terjadi sedikit pertengkaran antara mereka. Beberapa saat kemudian polisi berhasil melerai mereka. Dan setelah itu
Park Chang-ho sampai di selnya. Dalam sel ini sepertinya orang-orangnya cukup baik ya guys. Di sini Park Chang-ho tidak dibully ya guys, bahkan salah satu dari mereka ada yang sangat mengidolakan Big Mouth sehingga dia berkata kepada Park Chang-ho akan melayani Park Chang-ho dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Ko Mi-ho dan teman pengacara Park Chang-ho akan menjenguk Park Chang-ho. Namun pihak kepolisian melarangnya ya guys, dan mereka mengatakan bahwa Park Chang-ho tidak ingin bertemu dengan siapapun. Karena hal ini Ko Mi-ho sangat marah, dan saat ada kesempatan diwawancarai oleh pengacara, dia memberi pesan kepada Park Chang-ho. Ko Mi-ho menyuruh Park Chang-ho untuk bertahan. Dan di luar sana Ko Mi-ho akan berjuang mengumpulkan bukti-bukti bahwa Park Chang-ho tidak bersalah dan Park Chang-ho bukanlah Big Mouth. Di sisi lain ada Gong Ji-hoon bersama dengan kaki tangannya sedang melakukan rapat nih guys. 3 tersangka pembunuhan meminta Gong Ji-hoon untuk segera menghabisi nyawa Park Chang-ho. Karena jika Park Chang-ho sampai membuka mulutnya, mereka bertiga akan hancur. Namun Gong Ji-hoon menahannya, karena Gong Ji-hoon ingin mendapatkan semua uang-uangnya kembali. Nah, karenanya terjadi perselisihan ya antara mereka. Namun di sini Gong Ji-hoon sudah memperingati mereka bahwa jika mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Gong Ji-hoon, maka Gong Ji-hoon akan membalas mereka. Atas perseteruan ini sepertinya kepala polisi sangat menikmatinya. Kemudian Gong Ji-hoon terlihat akan bertemu dengan seseorang. Ternyata dia menemui seorang jaksa yang dulu menginterogasi Gong Ji-hoon. Gong Ji-hoon menyuruh jaksa itu untuk menyelidiki apakah Park Chang-ho benar-benar Big Mouth atau bukan. Namun jaksa ini masih belum memberikan jawaban yang pasti kepada Gong Ji-hoon. Nah, di sini mereka berdua intinya melakukan kerjasama. Kemudian setelah makan malam selesai dan Gong Ji-hoon pulang terlebih dahulu, ternyata di mobil jaksa itu sudah ada wali kota Choi Do-ha yang menunggunya. Nah, di balik kerjasamanya dengan Gong Ji-hoon, ternyata dia juga bekerja sama dengan Choi Do-ha. Di sisi lain ada Ko Mi-ho yang sedang rapat bersama dengan ayah dan juga teman pengacara Park Chang-ho. Di sini Ko Mi-ho menganggap bahwa pelayan yang memberikan kopi kepada Park Chang-ho bersangkutan atas kecelakaan yang menimpa Park Chang-ho. Kemudian Ko Mi-ho juga bertekad akan menyelidiki kasus dari pucuknya, yaitu di rumah sakit Gungcheon. Keesokan harinya berita mengenai Park Chang-ho adalah Big Mouth tersebar di seluruh penjara. Semua tahanan membicarakan Park Chang-ho, apakah Park Chang-ho benar-benar Big Mouth atau bukan. Dan karenanya Park Chang-ho menjadi pusat perhatian. Setelah itu saat Park Chang-ho sedang makan bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba dia didatangi oleh kepala pentolan geng tahanan. Bos tahanan itu membuang makanan Park Chang-ho kemudian bertanya apakah Park Chang-ho benar-benar Big Mouth atau bukan. Karena perlakuan bos tahanan itu, Park Chang-ho menjadi marah dan akan menyerang bos tahanan itu. Namun, bos tahanan itu dengan cepat memukul Park Chang-ho hingga babak belur. Untungnya tak lama setelah itu, polisi datang mengamankan mereka. Setelah itu, Park Chang-ho dibawa ke ruangan kepala polisi. Di sana Park Chang-ho diberi jamuan makanan yang sangat-sangat mewah. Awalnya kepala polisi itu sangat sopan dan sangat hangat kepada Park Chang-ho. Ternyata perlakuan kepala polisi itu ada maksud tersembunyi ya guys. Dia to the point bertanya kepada Park Chang-ho apakah Park Chang-ho benar-benar Big Mouth atau bukan. Dan setelah mendapatkan jawaban dari Park Chang-ho bahwa dia bukanlah Big Mouth, sikap kepala polisi itu langsung berubah 180 derajat. Dia langsung menampar Park Chang-ho dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Park Chang-ho di sel terisolasi. Di dalam sel tersebut Park Chang-ho teringat akan kenangannya bersama dengan Ko Mi-ho. Di sisi lain Ko Mi-ho juga teringat akan kenangannya bersama dengan Park Chang-ho. Karenanya keesokan harinya Ko Mi-ho melakukan wawancara di rumah sakit Gungcheon. Ternyata Ko Mi-ho bermaksud untuk pindah bekerja di rumah sakit Gungcheon untuk menyelidiki masalah yang akan ditangani oleh Park Chang-ho dulu. Dan akhirnya Ko Mi-ho berhasil diterima di rumah sakit itu. Keesokan harinya Park Chang-ho bertemu dengan teman pengacaranya. Kemudian dalam pertemuannya kali ini Park Chang-ho meminta temannya untuk membuatkan surat cerai atas namanya. Karena Park Chang-ho ingin melindungi Ko Mi-ho agar tidak ikut campur dalam kasusnya. Dan setelah perceraian mereka, Park Chang-ho ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah Big Mouth dengan melakukan bunuh diri. Nah, di sini terjadi flashback nih guys, di mana saat masa-masa Park Chang-ho dan Ko Mi-ho masih berpacaran dulu. Di sini terlihat bahwa Ko Mi-ho benar-benar mencintai Park Chang-ho. Keesokan harinya Park Chang-ho sudah selesai membuat surat wasiat nih guys, dan dia nampaknya sangat murung. Setelah itu ada teman satu selnya yang mendatanginya dan memperingatkan Park Chang-ho agar tidak bunuh diri. Dan menyuruh Park Chang-ho untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Setelah itu Park Chang-ho menyadari situasi bahwa dia dikelilingi oleh banyak pembunuh.
Karenanya dia tidak usah bersusah payah untuk melakukan bunuh diri. Karenanya saat makan siang, Park Chang-ho terus mengawasi bos geng tahanan yang kemarin sempat menghajar Park Chang-ho. Dan beberapa saat kemudian Park Chang-ho menghampiri bos tahanan itu. Setelah itu langsung menumpahkan nasi ke kepala bos tahanan itu. Park Chang-ho mengatakan, "Bunuhlah aku." Dia menyuruh bos tahanan itu untuk membunuh Park Chang-ho. Setelah itu memukul-mukul kepala bos tahanan itu dengan nampan makannya. Park Chang-ho memukul kepala bos tahanan itu dengan sangat keras dan berulang. Hal ini membuat bos tahanan tersulut emosinya. Dan saat akan menyerang Park Chang-ho dengan cepat memukul bos itu terlebih dahulu. Dan dalam satu kali pukulan, bos itu malah tergeletak hingga tak sadarkan diri. Park Chang-ho sangat terkejut ya guys, karena dia tidak pernah memukul orang, ternyata pukulannya sangat keras. Karena kekacauan yang terjadi, Park Chang-ho dibawa oleh petugas keamanan. Kemudian saat dalam perjalanan, Park Chang-ho melihat tahanan hukuman mati yang seorang psikopat. Pria itu telah membunuh banyak sekali orang. Bahkan petugas keamanan kadang tidak berani untuk mengamankan pria ini. Nah, di sini karena Park Chang-ho merasa bahwa percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Park Chang-ho gagal, dia mencoba untuk mendekati psikopat itu agar membunuh Park Chang-ho. Karenanya beberapa saat kemudian Park Chang-ho mendatangi psikopat itu. Park Chang-ho to the point langsung mengatakan menyuruh psikopat itu untuk membunuhnya. Awalnya psikopat itu akan menyayatkan pisau kepada Park Chang-ho, namun dia tiba-tiba berhenti. Setelah itu Park Chang-ho mengatakan kepada psikopat itu untuk segera membunuh Park Chang-ho dan menggenapkan korban pembunuhan psikopat itu menjadi 10 agar dia bisa memamerkannya kepada ibunya. Park Chang-ho kemudian terus-terusan menampar psikopat itu dengan sangat keras. Bukannya marah, psikopat itu justru menjatuhkan pisaunya dan terduduk. Kemudian psikopat itu menangis sambil memanggil nama ibunya. Karenanya Park Chang-ho yang merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf kepada psikopat itu. Karena banyak orang yang melihat, akhirnya kejadian tadi dibicarakan oleh seluruh tahanan. Dan karenanya Park Chang-ho menjadi sangat disegani oleh semua tahanan karena dia berhasil mengalahkan orang-orang hebat dalam tahanan di penjara itu. Karenanya saat makan, porsi makan Park Chang-ho bersama dengan teman-temannya ditambahi oleh tahanan yang bertugas memberikan makan, serta Park Chang-ho juga sangat ditakuti oleh tahanan-tahanan lain. Kemudian saat makan, Park Chang-ho mendengar bahwa semalam ada tahanan yang ditembak mati oleh sipir karena berusaha untuk melarikan diri. Mendengar hal ini, malam harinya Park Chang-ho berusaha untuk melarikan diri dan menyerahkan diri agar segera ditembak oleh petugas. Nah, di adegan ini episode 2 pun selesai. Nah, jika drama sudah rilis, Mimin bakal buatin alur cerita episode 3-nya ya guys. Karena drama ini masih ongoing, kita tunggu aja bersama-sama. Tapi jika kalian penasaran, Mimin udah buatin preview dan spoilernya di konten sebelumnya ya guys. Atau kalian bisa klik link di deskripsi atau tekan layar di pojok kiri bawah. Jika kalian tidak mau ketinggalan updatean dari drama ini, kalian bisa tekan subscribe dan ikutin Mimin ya. Dan kalau kalian suka sama konten Mimin, kalian bisa tekan like dan share-nya. Terima kasih telah tonton video Mimin sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten Mimin kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya guys. Bye-bye.